Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah Indonesia. Hari ini kita berbicara soal daya tahan ekonomi Indonesia. Daya tahan menjadi sangat penting pada saat situasi yang harus kita akui. Kita jelas situasi sekarang tentunya tidak normal, tapi situasi ini jauh dari krisis. Tentu kita harapkan sebagai pemegang otoritas fiskal pemerintah, nanti Pak Menteri bisa menjelaskan juga kenapa Indonesia masih jauh dari kritis. Dan itu dengan ukuran-ukuran parameter yang ilmiah dan ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Soal konsep pembangunan yang berjiwa NKRI, artinya pembangunan menjamin pemerataan dan keadilan. Hal ini ditunjukkan dengan keberpihakan anggaran kepada daerah timur dan daerah terluar. Contoh pembangunan industri, besar pembangkit listrik, besar seharusnya tidak lagi dibangun di daerah Jawa saja. Nah, penjagaan infrastruktur itu cara lain untuk menjamin pemerataan, ya. Harus ada kebutuhan fisik minimum yang sama di seluruh Indonesia, ya, untuk segala hal, baik infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Nah, tadi tanyakan kenapa pembangkit listrik ini kebanyakan di Jawa tidak di timur. Nah, saya bukan mau membela diri, tapi kalau membangkit listrik itu harus melihat pada bebannya. Beban itu maksudnya permintaannya. Permintaan listrik terbesar itu memang di Pulau Jawa, ya, dengan penduduk yang begitu banyak, dengan GDP yang begitu besar, maka listrik memang sangat dibutuhkan. Tapi bukan berarti terus Indonesia Timur dilupakan. Yang paling penting di Indonesia Timur kebutuhan listriknya harus bisa dipenuhi. Saat ini memang kebutuhan listrik nasional belum bisa dipenuhi sepenuhnya. Tingkat elektrifikasi kita masih sekitar 87%. Berarti masih ada 13% masyarakat kita yang belum terkena atau belum mendapatkan listrik. Ya, nah ini yang harus diperbaiki dan tentunya ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Ini yang selalu menjadi momok biasanya adalah bunga, Pak. Jujur aja, Pak, bunga kredit yang di bawah itu sangat berat, Pak. Apalagi dalam konteks daya tahan ekonomi Indonesia, untuk kami yang di pasar becek, Pak. Saya boleh sampaikan sedikit, Pak, dari informasi teman-teman di bawah, Pak, itu bunganya bisa mencapai 17-18%, Pak. Itu lumayan berat, Pak. Belum ditambah provisi dan bunga, saya kira bisa mencapai 20%-an, Pak. Itu. Nah, Pak, Bapak pedagang kan? Gimana caranya kita biaya kita 99,5 bisa ngasih berapa kur? 9 atau mengasih 8, itu jual rugi kita kan, itu belum hitung ongkos-ongkos gitu kan. Ongkos-ongkos kita kan kalau di bank itu semuanya transparan karena masih masuk di catatan. Ada yang namanya cost to income ratio, jadi setiap kita dapat 100 jualan, costnya operasi kita berapa. Di bank itu best practices di dunia itu antara 35-40%. Jadi kalau kita punya duit 100 ya, 100 itu sekitar berapa? Dari 140% itu jadi biaya operasional. Biaya operasional. Jadi Bapak bisa ngembangin. Itu udah best practices, bisa dibanding-bandingin seluruh dunia ya. Jadi Bapak bandingin ya. Kalau kita punya revenue 100. Gitu kan? Bunga mau berapa? 9 kan? Bisa kita kasih bunga 10 deh ke masyarakat. Atau jangan 10 deh. Tadi yang dengar berapa? 17, 18 itu tinggi banget, itu sih bunga Mandiri sih nggak ketemu bunga kayak gitu ya. 18%. Kan kita tadi mau kasih biaya bunga itu cost of goods sold. Nah, kalau bapak-bapak itu ada sales, ada cost of goods sold. Kita cost of goods sold kita 9. Dari 18 kan udah 50% kan. Kita tinggal sisanya 50% ya. Kemudian buat saya biaya operasional 40%. Tinggal 10%. Kredit macet saya sekarang udah naik tinggal 4. Jadi kita punya margin sekitar 6. Itu kira-kira hitung-hitungan ekonomisnya perbankan. Di situ data yang keluar adalah dari pihak serikat pekerja, beberapa serikat pekerja mengatakan bahwa sudah terjadi PHK mencapai 100.000 orang. Dari pihak Apindo, salah satu asosiasi pengusaha, mengatakan bahwa data sudah 60.000 orang. Dari pihak Kementerian Tenaga Kerja masih di kisaran 30.000. Nah, saya yakin bahwa
instrumen-instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi kita itu salah satunya adalah menjaga keseimbangan atau harmonisasi antara merelaksasi sektor-sektor tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu, atau sebaliknya justru tidak perlu merelaksasi. Nah, memahami kondisi itu saya rasa sangat dilandaskan oleh data yang tepat. Nah, ini kalau soal unemployment memang mungkin beda-beda definisinya. Ada unemployment dalam pengertian PHK sebenarnya, jadi benar-benar sudah putus hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaannya. Ada yang sifatnya pengurangan jam kerja atau perumahan sementara. Nah, ini yang kadang-kadang dianggap karyawan PHK, tapi sebenarnya dalam term perusahaan dia masih sifatnya dirumahkan untuk sementara. Kenapa? Karena perusahaan kan mungkin tidak mau cepat-cepat bayar pesangon, karena kalau PHK itu kan konsekuensinya mereka harus bayar pesangon. Jadi sangat wajar kalau ada perbedaan data tadi, ya. Tapi sekarang kita coba buat mekanisme semacam kredit murah untuk perusahaan, terutama UKM agar tidak melakukan PHK, ya. Cuman tadi yang penting PHK-nya itu clear dan kita harus mengambil satu data, ya. Kami tentunya mengambil data yang resmi dari Kemenaker. Kenapa? Karena Kemenaker memang tugasnya untuk mendata semua PHK. PHK yang dalam pengertian memang sudah benar-benar putus, karena Kemenaker harus mengecek apakah si perusahaan, employer itu membayar pesangon kepada karyawannya. Permasalahan hari ini kita ini adalah fundamental ekonomi bangsa kita sangat lemah. Nah, yang kita tanyakan hari ini adalah seperti apa kira-kira kebijakan pemerintah hari ini atau pemangku kepentingan untuk memperkuat fundamental ekonomi bangsa hari ini. Saya kira ketika fundamental ekonomi bangsa kita kuat, apapun resesi ekonomi global itu tidak akan terlalu berdampak di bangsa Tadi ini. poin yang bagus dari Ikatan Pemuda Muhammadiyah bahwa fundamental kita lemah, ya. Karena memang kita tidak pernah memperkuat fundamental kita secara serius, mengingat semuanya orientasinya jangka pendek. Jadi pertama kita harus punya orientasi jangka panjang, fundamental harus diperkuat. Ini adalah kesimpulan dari pendiskusi kami adalah bagaimana teman-teman pengusaha-pengusaha pemula yang mau naik kelas, jangan terlalu dijadikan aset itu Bang jadi persyaratan utama. Kalau itu dijadikan maka akan susah anak-anak yang cerdas-cerdas ini naik kelas, akan susah. Dan kita tahu memang kondisinya nggak bagus, walaupun mereka melakukan pembenaran macam-macam, ya tetap aja kewajibannya sangat besar sekali bank-bank di nasional kita. Dan kewajiban yang paling besar itu adalah kewajiban luar negeri. Dan itu yang harus dijawab dalam jangka waktu dekat kalau kita tidak ingin sama-sama terulang kembali krisis 98, 2008, 2015 yang ujungnya itu adalah merampok fiskal, merampok pajak rakyat untuk restrukturisasi dan macam-macam. Saya kira itu. Terima kasih. Dibanding 98, 70% perusahaan rugi yang listed di bursa. Sekarang hampir 80% perusahaan untung. Jadi di bursa itu secara produk masih bagus. Tapi memang di bursa itu ada fundamental yang mengganggu, teknikal yang mengganggu. Istilahnya Presiden Obama keseleo aja harga saham turun gitu ya. Nah, memang secara psikologik kita terganggu. Secara negatif perception, mampukah Pak Jokowi merealisasikan dananya, itu menjadi pertanyaan besar di bursa. Kita berusaha objektif dalam diskusi 2 kali ini, 2 putaran. 2 minggu lagi kita akan bikin diskusi. Mudah-mudahan juga akan hadir pembicara yang bagus, peserta yang bagus, dan juga tema yang bagus dan bermanfaat bagi negara kita. Dengan adanya komunikasi seperti ini, ada ruang-ruang demokrasi, ada ruang-ruang untuk bertanya, mengkritik, bertanya dan menyampaikan pendapat. Harusnya ini bisa membuat tidak ada yang tersumbat. Informasi tidak tersumbat dan komunikasi juga tidak tersumbat. Rumah untuk kita semua selamanya, untuk semua siapa